Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Al-Hadis. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat. Saya selaku pengelola badan usaha milik Pondok Pesantren As-Salamah Grobogan. Sebelum kami menyampaikan tentang bisnis plan toko retail Pondok Pesantren As-Salamah Grobogan, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Grobogan. Di antaranya Pondok Pesantren As-Salamah Grobogan, kami memiliki beberapa unit usaha. Yang pertama toko atau koperasi, yang kedua budidaya ikan nila, dan yang ketiga agrobisnis atau perkebunan, dan yang keempat kita ada laundry. Selanjutnya kami dari Pondok Pesantren As-Salamah Grobogan berniat ingin mengembangkan usahanya di bidang toko retail atau grosir. Menimbang di zaman yang semakin maju, di zaman yang modernisasi ini, minat masyarakat belanja di toko retail atau minimarket itu sangat besar, dan tentunya dengan harga yang berani atau mampu bersaing dengan toko-toko yang lain. Kemudian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kami memiliki beberapa bisnis plan atau rencana-rencana kerja yang akan kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus memilih atau mencari lokasi yang strategis atau ideal untuk pendirian toko retail atau minimarket. Yang pertama, jadi toko itu yang ideal atau yang strategis itu harus berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang padat. Yang kedua, berada di pinggir jalan raya, mungkin itu harus di pinggir jalan raya. Yang ketiga, lahan yang cukup luas, karena kita harus juga menyediakan tempat parkir yang nyaman bagi konsumen kita. Rencana kerja yang kedua yaitu manajemen yang sehat. Jadi sebuah usaha itu tujuannya adalah untuk mendapatkan profit yang maksimal. Nah, untuk mendapatkan profit yang maksimal, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu kita butuh modal, dan yang kedua kita harus memperhatikan omset kita, dan yang ketiga kita harus memperhatikan profit kita. Kemudian yang ketiga kita harus menyediakan branding barang yang cukup komplit, karena jika branding barang di toko atau di minimarket yang kita sediakan itu terlihat komplit, jadi minat masyarakat untuk mengunjungi atau berbelanja di minimarket kita itu lebih banyak. Karena apa? Karena tidak butuh pergi ke beberapa toko, langsung saja menuju ke toko satu sudah bisa mendapatkan apa yang dia perlukan. Kemudian yang keempat, kita harus punya supplier atau kita harus kerjasama dengan para supplier barang. Tujuannya apa? Tujuannya yang kelima yaitu legalitas usaha. Maka untuk itu, untuk kelegalan bisnis kita atau toko kita, kami akan mengajukan perizinan untuk legalitas usaha 6 yaitu promo. Jadi untuk menarik minat konsumen agar belanja di toko kita akan selalu membuat promo-promo agar para konsumen itu lebih tertarik belanja di toko kita. Semisal kita bikin diskon 10% atau 20%, atau kita bikin promo bulan
seperti kita menggunakan bulan-bulan hijriah. Kemudian yang ketujuh yaitu desain toko atau desain minimarket. Nah, di sini kita akan semaksimal mungkin mendesain tata letak atau peletakan rak minimarketnya, tempat kasirnya, terus lalu mungkin nanti ada tempat promonya. Kita desain yang sebagus mungkin agar minat konsumen itu lebih banyak, lebih berminat belanja di toko kita. Lalu yang kedelapan yaitu SDM yang proporsional. Jadi nanti untuk perekrutan karyawan kami harus melakukan beberapa tahap-tahap seperti seleksi dan pembimbingan agar pelayanan yang kami berikan kepada konsumen itu bisa memberikan kepuasan dan kenyamanan dan keberkahan tentunya. Demikian bisnis plan atau rencana kerja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan segera terwujud dan mendapatkan support dari pemerintah, terutama dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program inkubasi pondok pesantren. Semoga kami Pondok Pesantren As-Salamah Grobogan termasuk salah satu pondok pesantren yang mendapatkan amanah atau mendapatkan manfaat dari program